kontroversi Budabar. Saat ini sudah ada penelpon yang bergabung, ada Pak Agus di Bekasi. Halo, selamat malam Pak Agus. Selamat malam Ibu. Ya, silakan Pak Agus. Ya, saya dengan Pak Agus di Bekasi. Saya ingin menyampaikan saja, walaupun saya bukan beragama Buddha, saya menyampaikan bahwasanya Dinas Pariwisata itu sebetulnya sangat-sangat tidak peka, Mbak. Dengan pemberian izin itu berarti menyinggung salah satu agama yang resmi di Indonesia. Coba kalau yang lain itu seandainya mengajukan agama, maksudnya mengajukan nama daripada mungkin Kristen Bar atau Islam Bar atau apa Bar, atau mungkin dikasihkan izin, begitu loh. Nah itu kan berarti ada maksud tertentu, begitu loh. Janganlah sampai menyinggung perasaan yang lain, begitu Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Pak Agus. Ya, ini banyak simpati nih Pak Daniel, meskipun bukan dari umat Buddha, tapi tentunya ini presiden buruk ya bagi seluruh umat beragama, begitu ya Pak Ade. Ini menyoroti Dinas Pariwisatanya, kalau misalkan memberi izin ini pengawasannya bagaimana sih sebenarnya Pak Ade? Jadi gini, itu kan ada memang prosedur izin ya. Prosedur izin, sejauh itu tidak ada keberatan, mungkin itu prosedur, ikut aturan, saya izin gangguan segala macam. Tapi begitu ada reaksi keberatan atas namanya merek dagang itu, apalagi dikaitkan dengan agama, secara jujur gini, kewenangan gubernur sebagai yang punya hak otonomi daerah itu memang tidak termasuk kalau itu bicara agama, itu hak pusat. Kan hal-hal yang hankam, termasuk luar negeri, politik, itu kan agama, itu harus yang pusat. Saya pikir kalau memang ini kan koridornya agama atau bisnis kan. Nah ini kan koridor agama. Nah kalau koridor agama, saya yakin kalau misalnya ya sampai gubernur tetap berpegang ke koridor bisnis, dan tidak bereaksi dengan berbagai demo ini, apa upaya DKI? Ini bisa pemerintah pusat, karena pemerintah pusat punya tanggung jawab agama ini. Akan dilanjutkan ke pusat begitu, pemerintah pusat. Otomatis karena ini koridornya agama kan. Anda akan terus melanjutkan seperti itu upayanya, kabarnya sudah melapor ke polisi dan juga akan menggugat class action ya katanya. Upayanya. Kalau sampai tidak ada reaksi, Budabar pemerintah kupingnya tidak mendengar, hatinya tidak merasakan kepedihan jutaan umat Buddha di Indonesia, karena saya harus jelaskan, Buddha itu bukan sekedar nama agama, Mbak Rahma. Pendiri guru agung yang dimuliakan, yang dicintai oleh seluruh umat Buddha juga namanya Buddha. Jadi saya sebenarnya sangat berharap bisa bertemu, bersilaturahmi dengan pemilik Budabar. Saya hanya ingin bertanya, apakah pemilik Budabar beragama? Dan bagaimana kalau nama agamanya, nama pendiri agamanya yang dimuliakan oleh pemilik Budabar, bersediakah dia namanya dijadikan nama sebuah bar? Kita nggak usah berbicara masalah Buddha, bahkan Gajah Mada, Bami Gajah Mada harus berganti nama menjadi Bami GM. Jangankan nama Buddha yang mendunia, yang menjadi agama resmi dunia, bahkan bolehkah suatu instansi memberikan izin, misalkan bar Bung Karno Bung Hatta? Nggak usah terlalu jauh, karena Bung Karno Bung Hatta begitu kita cintai, kita anggap sebagai bapak pendiri bangsa, dan tidak akan, meskipun masyarakat tidak memberikan penolakan, beranikah instansi memberikan izin? Sehingga kami merasakan ada diskriminasi yang bertentangan dengan cita-cita berdirinya Republik Indonesia. Itulah yang harus didengar oleh instansi dan pemilik Budabar. Terus terang saya secara pribadi nggak ada persoalan. Kita semua yang anti Budabar tidak ada persoalan dengan pribadi. Meskipun sebenarnya katanya kabarnya masyarakat Buddha terpecah nih, ada yang mendukung, ada yang menentang. Tidak, semua tidak sepakat. Tidak mendukung adanya Budabar. Yang mendukung bagi saya maaf, itu hanya menempatkan ukuran tertinggi hanya uang. Dan kehidupan bukan dan tidak boleh diukur hanya dengan persoalan uang. Baik, ini tentunya kita berharap kepekaan dari instansi yang terkait ya, karena tentunya ini presiden buruk, semoga ini bisa didengar begitu. Kami sebenarnya sudah berusaha menghadirkan dari pihak pemilik Budabar maupun dari instansi pemerintah maupun dari dinas-dinas yang terkait, tapi sayang sekali tampaknya berhalangan atau entah mengapa tidak bisa hadir malam ini. Terima kasih Pak Daniel, terima kasih juga Pak Ade dan pemirsa. Kami akan melanjutkan dialog dengan Carta Politika yang melakukan media monitoring untuk mengetahui kabar-kabar terhangat, tokoh terpopuler dan partai politik terpopuler hari ini di media massa di Indonesia. Untuk itu silakan saya panggil Muhammad Faisal, analis psikologi politik Carta Politika, dan Wahida Sueb, anggota Bawaslu. Ya, silakan Pak.
sudah datang di Wisma Nusantara. Selamat malam. Ya, Bu. Selamat malam. Baik. Ya, dan silakan Bu. Pemirsa apa kabar Indonesia Malam segera kembali. Ayo.